pasti peluangnya lebih besar juga. Kemudian alasan ketiganya mencari kehidupan yang lebih sejahtera. Mungkin sejahtera di sini bisa banyak sekali ya artinya teman-teman, tapi mungkin jika kita lihat dari financial side itu kemungkinan besar lebih terjamin kesejahteraannya karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau di luar negeri itu kebanyakan sistemnya per jam ya teman-teman, berbeda dengan sistem di Indonesia. Kemudian alasan keempat yaitu peluang dari bonus demografi dan potensi pekerja migran di Indonesia. Nih aku bisa, mungkin teman-teman bisa lihat di screen ya, ada beberapa peluang jabatan yang mungkin teman-teman di sini udah cukup spesialis di bidang ini seperti perawat, technician, engineer, chef, nutrition specialist, dan akuntan juga ada nih teman-teman. Gitu. Kemudian mungkin itu aja perkenalan singkat tentang Spotters. Mungkin Kak Arif, apakah sudah siap Kak? Oke, sudah siap kok. Suara saya sudah jelas ya? Kasih tahu ya kalau kurang ya. Iya, Sudah cukup ya? jelas, Oke. Oke, mungkin Baik. jika sudah siap, saya langsung serahkan kepada Mas Arif sepenuhnya. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Kak. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk hadirannya di siang hari ini. Izinkan perkenalkan diri, saya dengan Arif. Saya sebagai Student Recruitment Coordinator dari AIT, ya, Australian Institute of Advanced Technologies. Di siang hari ini saya diberikan kesempatan oleh Work Abroad Study by Scooters untuk memberikan penjelasan terkait career path untuk bisa bekerja di Australia specifically ya. Nah, mungkin di sini juga sebelum saya memulai presentasi, mungkin saya ingin menampilkan juga ada beberapa cuplikan ya. Dan mungkin nanti kita juga akan punya sesi Q&A untuk tanya jawab. Tapi izinkan saya ketika nanti menjelaskan tolong jangan diganggu dulu. Jadi kalau bisa teman-teman bisa menghargai saya untuk bisa mute dulu. Nanti begitu saya sudah buka Q&A baru nanti teman-teman silahkan mau nanya apapun, monggo silahkan ya. Jadi kita supaya tidak terganggu untuk penjelasan yang nanti akan saya sampaikan di presentasi saya. Oke, mungkin dari saya ingin tampilkan cuplikan aja sih terkait ya kayak pengen kalau teman-teman pengen tahu kayak kota Melbourne, kota Adelaide ya, karena memang kampus AIT sendiri kita ada di 2 kota ya. So jadi izinkan saya untuk menampilkan 2 short clip ini kurang lebih 1 menit. Jadi kalau 2 ada 2 menitan. Nah. Oke. What if your student experience? What if you could live in Australia's most livable city? A home away from home, surrounded by a global community of students. What if you could discover lifelong friendships in the world's friendliest city? What if you could study at a top-ranked university? What if you could create memories that last a lifetime? What if you could make lifelong industry connections and launch a global career? You can have it all, only in Melbourne. 2025 Best Student City in Australia, and number 5 in the world. Oke, ada satu lagi sebentar. Adelaide feels like home, where everything's closer, from your classes to your friends to your next unforgettable moment. As soon as you arrive, getting around is simple. The airport's just 20 minutes from the city, and public transport is easy and affordable. Plus, there's discounts for full-time international students. Campuses, shops, jobs, entertainment, all just minutes apart. If you need a break from your study, there's so much to explore. World's famous wine region, hiking in the hills, relaxing on the beach, or take a weekend trip to Kangaroo Island, the Barossa Valley, or the Flinders Ranges with your friends. Adelaide is so vibrant and multicultural. The city always feels full of life. Whether you're into food, sports, arts, culture, or festivals, there's always something happening. From the Adelaide Fringe Festival, the Oz Asia Festival, Diwali, to Lunar New Year. And the cost of living is more affordable than other major Australian cities.
so it's perfect for international student budget. You've got plenty of student accommodation options to choose from, including purpose-built student accommodation, homestays, and private rentals. And they're all close to campuses, public transport, and essentials like supermarkets and pharmacies. Safety is a priority here. Adelaide has the highest level of police satisfaction in Australia and friendly neighbourhoods, plus dedicated international student support services, ensuring you settle in quickly and confidently. With its welcoming multicultural community, international supermarkets, delicious foods that reminds you of home, and vibrant events, Adelaide helps you feel connected wherever you come from. Adelaide offers me the perfect balance. I can focus on my studies and still enjoy an exciting life. Oke, terima kasih sudah melihat cuplikannya. Nah, izinkan saya untuk mulai untuk presentasinya. Sebentar. Oke, teman-teman semuanya. Jadi ini presentasi yang saya akan berikan. Jadi di presentasi ini saya akan menjelaskan terkait apa itu AIT, kenapa itu studi di Australia, benefitnya juga ya, dan juga mungkin nanti saya akan jelaskan terkait program yang kita punya dan juga benefit apa sih yang mungkin teman-teman akan dapetin kalau nanti sekolah di AIT ya di Australia ini. Oke. Jadi ini kartu nama saya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa panggil dengan Kak Arif ya. Nah, mungkin sedikit background saya juga. Saya juga dulu kuliah di luar negeri, tapi dulu saya nggak kuliah di Australia. Dulu saya spend S1, S2 saya di Amerika. Ya, sekilas background saya sendiri. Oke, jadi temanya hari ini adalah study dan mungkin work in Australia. Nah, jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu terkait kampus AIT sendiri ya. Jadi AIT sendiri ini adalah kampus swasta ya yang berlokasi di 2 kota, di Adelaide dan juga di Melbourne di Australia ya. Dan ini kampus swastanya ini juga cukup masih muda ya secara umur. Jadi AIT berdiri di tahun 2022 ya setelah Covid ya. Dan kita memulai kelas kita pertama itu di tahun 2023 ya. Jadi saat ini kita sudah masuk menuju tahun ke-4 lah kalau nggak salah ya. Jadi 2026 ke-4 ya. Karena kita mulai di 2023 pertengahan gitu. Jadi kita sudah punya alumni juga ya yang lulus di tahun kemarin di bulan Oktober. Kurang lebih itu ada 25 orang yang sudah lulus dari kampus atau dari program kami. Jadi fokus kampus kami sendiri itu adalah di jurusan IT, teknologi dan juga bisnis ya. Jadi IT sendiri ini kita juga memberikan bantuan juga kepada international students ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan terkait masalah biaya ya. Jadi pada intinya teman-teman harus tahu bahwa kampus kami bukan kampus yang memang udah lama, tapi memang kampus yang masih muda, tapi saat ini kita sangatlah growing ya. Dalam segi enrollment dan juga recognition dan semuanya. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu mungkin kenapa sih teman-teman perlu studi ke Australia dan kenapa ya Australia salah satu negara yang memberikan banyak benefits kepada international students. Pastinya tahu teman-teman bahwa orang Indonesia sendiri ya melalui data statistik per hari ini atau per tahun 2026 itu kurang lebih siswa Indonesia itu ada 24.000 ya yang saat ini menjalankan studi di negara Australia ya. Pastinya mereka itu butuh ya world class education ya, pasti jelas dong ya ada perbedaan antara kualitas pendidikan di Australia dan Indonesia ya. Dan yang kedua adalah migration opportunity. Jadi kuliah di Australia ini juga cukup unik ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa kerja ya secara part time dan juga teman-teman bisa mendapatkan opportunity untuk kerja ya 1 year sampai 3 tahun ya 2 sampai 3 tahun di Australia setelah lulus dari programnya ya. Dan pastinya negara Australia juga negara yang cukup aman ya. Karena kenapa? Karena di Australia sendiri ini juga tidak seperti di Amerika ya. Mereka ada beberapa regulasi ketat ya terkait kepemilikan senjata atau mungkin ada beberapa penggunaan seperti kayak hal lain. Jadi kalau secara umum Australia ini sangatlah aman. So that's why banyak orang Indonesia yang kuliah atau memang ingin bermigrasi ke Australia. Dan uniknya juga Australia ini juga cukup dekat dengan Indonesia. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa atau di Pulau Bali atau di kota-kota besar yang memang masih di Indonesia, itu cukup dekat juga ke Australia. Contoh kalau misalkan dari Jakarta ke Melbourne itu paling 7 jam ya.
Kalau Jakarta ke Adelaide campus itu memang tidak ada direct flight ya, tapi teman-teman bisa mungkin transit di Australia kayak di Sydney atau di Melbourne, atau mungkin dia transit di Bali karena di Bali itu ada direct flight dari Bali ke Adelaide ya. Kurang lebih sama 7 jam juga. So, secara jarak Australia aman ya, tapi Australia ini juga cukup unik karena memiliki 4 musim. Jadi ada musim dingin, ya musim panas, ya musim gugur ya. Jadi teman-teman juga feel seperti kayak di Eropa atau di Amerika ya. Itu yang teman-teman akan dapetin dalam segi kehidupan. Dan pastinya kalau teman-teman kuliah di Australia, teman-teman tidak hanya bertemu orang-orang Australia saja, tapi teman-teman akan bertemu dari seluruh etnisiti yang ada di dunia dan juga seluruh negara ya. Jadi sangatlah beragam dan teman-teman akan punya pengalaman untuk multiculturalnya ya. Jadi teman-teman akan ketemu banyak orang dari seluruh negara. Sama teman-teman kayak kuliah di UK atau di Kanada atau di Amerika ya, itu banyak negara ya, studi siswanya itu sangatlah beragam ya. Contoh kalau kayak saya dulu kuliah di Amerika, teman-teman saya itu yang banyak itu justru international student-nya, bukan domestiknya ya. Student domestik banyak tapi tidak sebanyak international students. Jadi itu salah satu keunikan kalau teman-teman kuliah di Australia. Berbeda kalau teman-teman kuliah seperti di Singapura atau mungkin di Malaysia yang dimana local people-nya memang lebih banyak seperti itu. Dan Australia juga salah satu negara well educated di urutan ke-8 ya, karena memang kita tahu juga kualitas pendidikan di Australia cukup sangatlah tinggi ya. Dan ini sangat berbeda dengan negara kita juga ya, cukup jauh rankingnya. Nah mungkin sekilas dari AIT ini adalah tampilan kampus kami dan beberapa foto students. So kalau teman-teman nanti misalkan butuh foto yang lebih banyak atau pengen lihat visualisasi yang lebih detail, mungkin nanti teman-teman bisa minta dari tim Work Abroad ya, atau nanti bisa konsultasi dengan saya juga. Dan teman-teman bisa cek dari LinkedIn kami, Instagram, Facebook ya, atau mungkin TikTok kami. Nah mungkin kita bisa masuk ke tema kenapa sih teman-teman kuliah di AIT dan kenapa kota Adelaide dan kenapa kota Melbourne ya. Jadi mungkin tadi dari cuplikan sudah dijelaskan ada beberapa message bahwa kalau kota Adelaide sendiri ini kotanya cukup affordable ya dibandingkan kota-kota besar lain di Australia ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang memang ada rencana untuk kuliah di Australia mungkin dengan budget yang friendly dan juga dengan teman-teman mau kerja part time ya selama kuliah, dan setelah itu teman-teman mau kerja 2-3 tahun atau mungkin mau apply PR, Adelaide ini salah satu kota yang menjanjikan ya. Dan kota Adelaide ini salah satu kota yang masuk ke dalam kategori regional. Jadi teman-teman itu begitu nanti apply PR, teman-teman akan mendapatkan poin tambahan ya lebih banyak. Jadi international students itu yang datang ke Adelaide, mereka nggak hanya sekedar milih Adelaide aja, tapi ada beberapa reasons. Jadi affordable living cost, student friendly city, yang jelas adalah migration pathway-nya. Jadi teman-teman akan lebih mudah lagi kalau memang nanti mau ya kerja atau mau dapetin PR, itu juga bisa lebih baik teman-teman bisa ambil dari Adelaide juga gitu. Yang jelas mereka itu kalau tinggal di Adelaide itu lebih affordable. Dan Adelaide kota yang cukup indah ya. Jadi kota Adelaide ini di pinggir pantai, dan uniknya adalah kota Adelaide ini sebutannya adalah 30 minute city. Kenapa? Kemana-mana tuh deket ya. Kotanya memang rame, tapi bukan rame kayak Jakarta, kayak Sydney, kayak Melbourne ya. Jadi rame cukup, tapi istilahnya cocok buat teman-teman memang mau fokus untuk belajar juga. Ya. Dan kampus kita memang lokasi di tengah kota, jadi easy kemana-mana, ke pantai, ke bandara, ke mall, atau mungkin ada salah satu keunikan di Adelaide ini adalah dengan State Library ya. Jadi library yang punya oleh kota Adelaide ini juga ada dekat dari kampus kami, dan itu sangat cantik sekali suasananya. Jadi kayak teman-teman masuk ke film Harry Potter ya. Jadi keren lah, banyak buku, terus sangat klasikal ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar dari sana juga, itu boleh karena teman-teman akan menjadi siswa international students. Dan di Adelaide juga sangat banyak job opportunity ya, teman-teman nanti bisa kerja di winery atau mungkin di coffee shop ya, karena memang keunikan di Australia sendiri adalah teman-teman selama kuliah itu bisa kerja part time dimanapun ya. Dan nanti akan saya jelaskan juga kira-kira berapa per jamnya teman-teman bisa dapetin. Ya, jadi Adelaide ini sangat indah dan sangat sekali terbuka untuk siswa internasional. And then next untuk kota Melbourne. Nah, kota Melbourne juga pastinya salah satu destinasi favorit untuk orang Indonesia. Kenapa? Kotanya kota besar ya, dan banyak kampus-kampus keren ya.
dan juga sangatlah multicultural ya. Jadi teman-teman juga akan banyak ketemu orang dari manapun dan banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memang lokasi di Melbourne ya, karena ini salah satu kota besar di Australia. Dan yang ketiga juga pastinya teman-teman juga tetap bisa ya kuliah di kampus kita di Melbourne untuk mungkin rencana untuk kerja setelah lulus dari program kuliah kami dan juga untuk migration pathway-nya ya. Tapi kalau mungkin dibandingkan harga dengan dengan Adelaide, Melbourne mungkin agak sedikit lebih tinggi, tapi tingginya juga nggak jauh banget sih. Gitu. Dan Melbourne salah satu adalah kota terbaik nomor 3 di dunia untuk kota student ya, untuk kota pelajar. Dan kotanya juga indah ya, ada pantai ya, dan juga dekat dengan public state library juga. Dan kampus kami untuk yang di Adelaide Melbourne ini adalah di tengah kota, jadi benar-benar kayak kalau di Jakarta tuh di Sudirman, jadi kemana-mana dekat dan di CBD area. Jadi AIT sendiri karena kita memang fokusnya perkuliahan dengan lingkungan ya praktikal dengan learning ya. Jadi memang kita persiapkan kampus kita itu di tengah kota supaya teman-teman merasakan kayak teman-teman itu kerja di sana gitu. Dan memang itu terbukti bahwa program kampus kita itu lebih praktikal. Jadi kita seolah-olah mempersiapkan teman-teman tuh bisa langsung kerja ketika kuliah juga. Oke. Dan untuk kampus di Adelaide atau di kota Adelaide sendiri ini teman-teman juga mendapatkan ada potongan diskon kalau pakai public transportation, yaitu sampai 65%. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti berangkat ke Australia menjadi siswa AIT terus mendapatkan ya tempat tinggal yang mungkin butuh naik bus atau naik kereta, itu teman-teman bisa dapatin potongan sampai 60% diskon. Ya, itu hanya di kota Adelaide. Nah, kalau kota Melbourne ini teman-teman harus tetap bayar ya. Jadi di setiap kota ini ada keunikan sendiri ya. Dan karena kita orang Indonesia, dan teman-teman juga jangan khawatir bahwa nggak jauh dari kampus kita itu, entah yang di Melbourne itu juga ada restoran Indonesia. Jaraknya kurang lebih ya 20 menit jalan kaki lah. Jadi kota kita yang di Adelaide di Melbourne ini juga rame ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau butuh apapun juga banyak. Mungkin teman-teman banyak yang beragama Muslim, juga ada mosque ya, makanan halal juga banyak, jadi jangan khawatir ya. Jadi kota Adelaide, kota Melbourne ini sangat cocok juga untuk ya orang Indonesia, untuk orang yang Muslim juga. Nah, ini adalah tampilan kampus kami teman-teman. Nah, sisi kiri ini adalah kampus building kami yang di Melbourne, yang kanan adalah yang di Adelaide ya. Jadi dua-duanya di tengah kota. Jadi kampus kami memang kita persiapkan untuk teman-teman nanti bisa langsung kerja, karena memang yang tadi saya bilang bahwa program kita itu sangatlah praktikal untuk perkuliahannya. Dan kemana-mana dekat enaknya kalau kita kuliah di tengah kota ya. Berbeda kalau teman-teman kuliah di pinggir kota yang harus di mana teman-teman commute dulu kalau butuh sesuatu harus ke tengah kota. Oke, mungkin kita masuk dalam informasi poin penting kenapa teman-teman wajib atau mungkin teman-teman kenapa sih mesti kuliah di AIT. Oke. Yang pertama, kalau kuliah di AIT, teman-teman itu akan mendapatkan biaya perkuliahan yang jauh lebih affordable ya dibandingkan kampus-kampus besar lainnya di Australia ya. Itu yang pertama ya. Dan kita juga memberikan bantuan kepada siswa international students untuk bisa melakukan payment options. Payment option itu adalah teman-teman bisa melakukan pembayaran perkuliahan ya secara cicilan. Cicilannya itu ada ya cicilan yang normal yang per semester atau cicilan bulanan itu juga bisa, atau cicilan yang per 2 minggu ya bi-weekly. Nah, cicilan bulanan dan cicilan per 2 minggu ini biasanya kita lakukan kepada siswa ketika mereka sudah masuk ke program kampus kita dan mereka sudah berada di Australia dan mereka bisa gunakan untuk bayar ke semester 2-nya ya. Jadi itu terbuka. Itu salah satu bantuan yang kita berikan kepada siswa AIT. Oke. And then untuk di AIT sendiri, jadi teman-teman juga harus tahu bahwa di Australia itu juga ada beberapa tipe kampus. Ada yang university ya, yang besar atau mungkin yang high rank ya, dan juga ada kampus yang memang seperti AIT ya, kampus institut yang memang lebih kecil, lebih close knit ya secara environment, tapi memang lebih terfokus programnya untuk bisa langsung kerja seperti itu. Jadi kalau teman-teman kuliah di AIT juga lebih personalized support dan juga teman-teman akan mendapatkan student teacher interaction yang lebih baik lagi karena kelas kita pun juga nggak terlalu besar ya. Berbeda kalau teman-teman kuliah di big uni lainnya ya, yang kampus-kampus besar itu mungkin ada ribuan ratusan student ya. Ya, kalau di AIT sendiri kita lebih close knit. Biasanya kita perangkatan cuma 30 sampai 40 dibatasin seperti itu. Jadi teman-teman punya kedekatan antara teman sekelas, teman seangkatan dan juga dengan teachernya dan juga advisor kita. Which is it's a good thing ya.
And then yang ketiga adalah yang tadi saya bilang bahwa program kita itu lebih banyak practical learning-nya. Jadi teman-teman tidak banyak melakukan exam atau ujian, tapi lebih banyak kayak case study, group project, atau individual project. Ya. Dan itu yang kita terapkan kepada program kita. Dan selanjutnya adalah teman-teman juga bisa mendapatkan flexible learning schedule. Maksudnya apa tuh Kak? Jadi teman-teman hanya kuliah 4 kali atau 6 kali per minggu. Ya. Nah, ini bisa digunakan teman-teman untuk bisa kerja ya selama kuliah ya, kerja part time. Jadi kalau di Australia kerja part time itu per bulan itu per minggu 24 jam. Jadi sebulan itu 96 jam. Nah, mungkin teman-teman bisa catat bahwa kalau di Australia UMR-nya itu adalah $25 per jam minimal. Itu tapi jarang ya. Rata-rata itu 28, 30 per jam. Jadi kalau teman-teman misalkan teman-teman kerja selama kuliah, misalkan kerja part time itu ya, sesuai dengan limit hours-nya 96 jam per bulan ya, misalkan dikali dengan $30, itu teman-teman sudah hampir mendapatkan $3.000 per bulan. Nah, dan teman-teman juga bisa kerja unlimited hours ya ketika lagi musim libur. Musim libur tuh musim dingin atau musim panas ya, teman-teman libur 2 bulan atau sebulan, itu teman-teman bisa kerja unlimited hours. Jadi terserah dari teman-teman ya. Jadi paling nggak kalau teman-teman misalkan kuliah di IT, terus misalkan nggak pulang ke Indo terus kerja ya di saat teman-teman libur itu ya, teman-teman bisa dapetin ya 5.000, 6.000 AUD per bulan, which is itu udah gaji setara ya director level mungkin di Indonesia ya. Jadi itu salah satu keunikan kalau teman-teman kuliah di Australia dan juga melalui AIT. Ya. Dan program kita, program kampus kita ini itu masuk dalam kategori Australian Skill Shortage. Jadi negara Australia ini butuh pekerja dalam dunia IT, teknologi, dan juga beberapa bidang di jurusan bisnis ya, tidak semuanya. Ya. Dan mainly fokus AIT sendiri adalah IT, teknologi, dan business administration. Oke. Yang tadi saya jelaskan, masalah kerja part-time, ya teman-teman, itu yang tadi saya bilang, jadi minimal per hour itu $25 per jam. Tapi itu jarang-jarang ya, biasanya itu 28, 30, 32. Rata-rata kalau let's say teman-teman nyari kerja seperti kayak barista selama di Australia atau di kota Adelaide atau Melbourne, itu biasanya di angka 30-32 $, per jam. Ya. Coba teman-teman kali aja ya, 24 jam, misalkan dikali $30 ya, itu udah 768 kali 4 minggu. Jadi udah hampir $3.100 per bulan ya. Dan ini bisa digunakan teman-teman untuk mungkin bisa nabung, bisa bayar biaya kuliah, dan juga bisa bayar biaya living cost ya. Nah, ini sekilas mungkin terkait masalah kerja part time. Dan kalau teman-teman nanya di Australia sendiri atau mungkin di IT berapa siswa yang kerja part time Kak? Itu angkanya hampir 95%. Dan mereka itu kerja yang tadi saya bilang biasanya di dunia hospitality, ya customer service atau mungkin bagian admin ya. Tapi tetap ya, ini sangat membantu teman-teman. Jadi paling enggak teman-teman at least 1 tahun itu bisa dapetin 3.600 income per year ya. Kurang lebih segitu. Kalau teman-teman nanti ngambil program S2 ya dikali 2 aja ya. Tapi yang tadi saya bilang ini tidak include dengan kerja yang unlimited. Kalau teman-teman kerja unlimited mungkin per tahunnya bisa 40.000 ya 1 tahun. Dan itu lumayan banget. Dan kalau teman-teman nanya biaya tempat tinggal atau kuliah itu berapa Kak kalau di Australia? Biasanya kalau di Adelaide atau di Melbourne itu minimal banget per bulan itu 1.000 AUD ya. Itu untuk tempat tinggal kayak bayar kosan atau kita sebut kayak studio itu biasanya 1.000, 1.200. 1.000 lah minimal ya. Itu udah basic banget. Itu udah cukup ya biasanya segitu. Dan kalau masalah tempat tinggal kayak makan, hidup itu tergantung dari teman-teman sendiri ya. Jadi kalau boleh dibilang setahun itu teman-teman bisa nge-spend ya 20.000, 22.000 per tahun, tergantung dari teman-teman sendiri ya. Tapi yang jelas kalau untuk bayar kosan atau tempat tinggal seperti untuk per individu studio itu minimal 1.000 biasanya per bulan. Oke. Jadi itu sangat membantu teman-teman juga ya, dengan teman-teman bisa kerja part time selama kuliah di AIT. Oke, kita next lagi, mungkin masalah kampus kita atau programnya. Jadi AIT sendiri, kita itu ada sebenarnya 5 program yang saat ini kita tawarkan kepada siswa internasional. Pertama, kita punya program S1, Bachelors of IT, ya, Bachelors of Information Technology, dengan beberapa elective area di dalam program BIT ini, ada Cybersecurity, AI, Data Analytics, dan juga ada Innovation, ya. Di dalam program BIT ini ada elective, ya. Nah, untuk bagi teman-teman yang mungkin sudah bekerja atau sudah punya S1, terus mungkin rencana mau kabur aja dulu ya dari Indonesia terus pengen S2 ya.
Teman-teman juga bisa masuk ke program AIT, program ke S2 kita. Itu ada MBA dengan concentration ya, Master of Business Administration dengan program concentration-nya itu Leadership in Innovation. And then kita juga punya program Masters of IT, Information Technology di AI, Data Analytics dan juga Emerging Technology Management ya. Itu yang teman-teman nanti bisa ambil. Nah, program saat ini yang kita punya memang ini ya, karena memang kita juga secara kampus juga memang masih muda, tapi kita growing dan mungkin di akhir tahun 2026 ini kita juga akan menambahkan beberapa jurusan baru ya untuk nantinya gitu. Tapi masih soon ya, belum tahu tanggalnya kapan, kita belum dapat konfirmasi. Dan kita juga ada online MBA dan beberapa short courses yang biasanya kita jual ke B2B partner kita seperti itu. Nah, mungkin terkait program yang S1 nih, mungkin teman-teman juga ada beberapa yang SMA yang mungkin hadir di webinar hari ini. Jadi untuk program yang S1 ini kita adalah programnya Bachelor of IT ya, Information Technology ya. Ini programnya 3 tahun untuk yang S1 ya. Dan kita hanya butuh ijazah SMA atau SMK atau kelas 12 ya minimal, dan umurnya itu minimal teman-teman harus 18 tahun ketika teman-teman mulai program perkuliahannya ya. Dan kita butuh IELTS di angka 6,0 dan per bandnya itu di angka 5,5 ya. Atau teman-teman kalau punya PTI juga bisa, itu di angka 50 ya. Atau TOEFL IBT kalau IELTS 60 itu adalah totalnya 74 kalau nggak salah kalau IBT equivalent-nya. Nah, ini program Bachelor of IT ini 3 tahun ya. Teman-teman akan menjalankan ada 12 core subjects, IT subject ya, dan ada 8 major subjects dan juga ada elective. Nah, elective-nya itu yang tadi saya bilang, ada elective areanya di AI ya, data analytics dan juga innovation dan juga emerging technology management. Dan mungkin kalau teman-teman misalkan mau rencana, Kak, saya Inggrisnya jelek nih Kak, tapi saya tetap pengen berangkat ke AIT, apakah bisa? Bisa ya, jadi teman-teman bisa masuk ke program Elite Course kami. Elite Course ini ya, itu seperti kayak academic English program ya, tapi itu ada placement testnya juga. Nah, nanti teman-teman bisa nge-spend mungkin ya 2-3 bulan atau 4 bulan atau mungkin setengah tahun untuk bisa ya prepare Englishnya, dan nanti setelah dari itu bisa masuk ke program S1 atau S2. Tapi secara jujur, kalau bisa sih teman-teman harus punya basic Englishnya. Karena kenapa? Biayanya itu akan nambah lagi kalau teman-teman belajar English di Australia. Mendingan di Indonesia aja, seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan kuliah yang program yang S1 ini, ya teman-teman akan bisa menjadi nanti programmer, software developer, ya, ICT officer, dan juga beberapa role seperti business analyst, atau mungkin kayak ICT consultant, ya, itu sangat dibutuhkan teman-teman, ya. Program atau jurusan AIT yang kita berikan saat ini adalah pekerjaan yang memang masuk kategori Australian Skill Shortage yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. And next, mungkin karena kita lihat tadi bahwa banyak teman-teman juga yang mungkin sudah bekerja atau mungkin sudah punya ijazah S1. Nah, ini cocok teman-teman yang memang ingin belajar bisnis untuk bisa menjadi leader ya dalam dunia innovation atau teknologi ya. Jadi program AIT ini untuk yang MBA atau untuk jurusan bisnis ini 2 tahun ya. Ada 12 core subjects, ada 2 capstone project yang teman-teman harus jalani. Itu teman-teman akan belajar secara real life gimana caranya nge-manage sebuah perusahaan atau bisnis ya. Dan teman-teman nanti akan harus tampilkan di akhir dari program ini ya. Nah, nanti juga ada elektifnya ya, tergantung teman-teman mau fokusnya ke leadership-nya atau mungkin ke bagian innovation-nya. Nah, untuk program MBA ini ya, kita tidak butuh GMAT atau GRE. Yang kita butuh adalah ijazah S1 dari disiplin apapun, dari jurusan apapun kita terima ya. Kita butuh umur minimal 18 tahun ya, dan kita butuh IELTS di angka 6,5, sedikit lebih tinggi dibanding program yang S1, dan kita butuh PT itu 60. Nah, untuk program MBA ini kita memang juga lebih prefer atau lebih encourage teman-teman yang sudah punya minimal work experience itu setahun ya. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya punya work experience 6 bulan itu juga nggak masalah ya. Program MBA dengan concentration yang kita punya leadership innovation ini juga bagus prospeknya untuk nanti teman-teman bisa kerja di Australia ya. Karena memang banyak perusahaan-perusahaan di Australia yang memang butuh pekerja seperti kayak operation manager ya, atau mungkin seperti kayak project manager, itu juga sangat banyak dibutuhkan ya. Jadi program ini juga sangat bagus ya bagi teman-teman yang memang ingin melanjutkan studi S2 ya, atau memang pengen istilahnya kabur dari Indonesia, pengen kuliah di Australia dengan biaya yang affordable, dan juga dengan bisa kerja selama kuliah dan bisa melanjutkan post study work visanya setelah lulus dari program ini.
Oke. And then next, kita juga punya program Master of Information Technology. Ya. Program ini sangat famous karena memang program ini sangat cukup menjanjikan untuk international students. Ya. Program Master of Information Technology ini ada 3 specializations, teman-teman wajib pilih. Applied AI, Data Analytics, atau Emerging Technology Management. Ya. Jadi teman-teman wajib pilih. Ya. Yang mungkin saat ini cukup famous itu di Applied AI. Itu banyak siswa kita yang memang ambil Master of Information Technology di AI. Gitu. Itu sangat banyak dibutuhkan ya, karena kita tahu sekarang kita hidup dengan AI, dengan teknologi ya, memang kita harus bisa up to date dengan diri kita. Dan banyak juga siswa kita yang memang kadang mereka datang bukan non background dari STEM atau science, technology, engineering background, tapi mereka berubah ke MIT karena memang mereka ingin upgrade skill, ingin berubah karirnya. Untuk program MIT ini 2 tahun ya. Nanti teman-teman wajib menyelesaikan, ada 8 per subject, ada 4 major subject per specialization, dan juga ada electivenya ya. Jadi teman-teman bisa pilih dari ketiga ini. Nah, untuk bisa masuk ke program Masters of Information Technology, ini teman-teman butuh apa? Teman-teman pastinya butuh ijazah S1 ya, dan kita terima dari jurusan apapun ya. Dan minimal umur 18 tahun dan IELTS di angka 6,5 ya, sama seperti yang MBA. Jadi untuk masalah English requirement atau mungkin untuk bachelor's degree-nya itu kita juga cukup terbuka ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir bahwa teman-teman tetap bisa juga, walaupun memang kalau misalkan dulunya tidak belajar engineering, IT management, karena kita akan ajari semua dari awal seperti itu. Jadi program kami yang mungkin saat ini lagi cukup hot itu adalah Master of Information Technology dengan specialization AI dan juga program yang MBA ini. Ya. Jadi teman-teman ini bisa di keep information-nya dan nanti bisa saya jelaskan lagi kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan. Dan yang mungkin ingin saya tampilkan adalah ini sekedar informasi yang saya kutip dari CNBC Indonesia, bahwa sampai 2030 akan banyak perusahaan yang menggantikan karyawan dengan teknologi. Ya. Jadi akan susah juga untuk orang-orang nanti mencari kerja ya. Karena nanti ke depannya banyak perusahaan-perusahaan di dunia atau nggak cuma di Indonesia itu akan menggantikan karyawan dengan ya robot, dengan AI, dengan teknologi. Nah, jadi kita pun juga harus bisa upgrade diri kita ya. Ini hanya kutipan yang saya pengen tampilkan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa tahu bahwa pentingnya kita untuk bisa upgrade skill ya dalam dunia IT, teknologi, dan juga dengan AI. Nah, terkait masalah gaji di Australia nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kuliah di IT dengan jurusan seperti ya Bachelor of IT, MIT ini AI, Data Analytics, atau dengan MBA ya, itu kita juga ada standar juga kalau di Australia ya. Jadi Australia ini biaya hidupnya memang mungkin kalau dibanding Indonesia cukup tinggi, tapi pemasukan kita pun juga tinggi ya. Mungkin contoh aja seperti data analis, kalau teman-teman kerja di Australia itu mungkin angka per rata-ratanya aja udah di angka 108.000 ya. Itu udah hampir 1 miliar lebih sedikit gitu ya. Itu hampir 1,5 miliar kalau nggak salah, 1,8 ini kalau per kurs hari ini ya. Itu cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya kalau kuliah di IT apakah itu bagus bagi teman-teman buat bisa nanti kerja setelah dari programnya. Memang program kita persiapkan karena memang program ini masuk kategori Australian Skill Shortage yang tadi saya bilang ya. Jadi itu akan sedikit memberikan chance lebih tinggi untuk teman-teman bisa kerja full time setelah lulus dari program kami gitu. Nah, ini sebagai catatan. Nanti kalau teman-teman mau nanya silahkan ya. Nah, ini saya screenshot juga dari salah satu portal government kita ya, dari portal government Australia, bahwa pekerjaan seperti cyber security analyst itu kategorinya adalah shortage. Jadi kalau teman-teman lihat S ini, itu ada beberapa di teritori, ada yang di South Australia, ada yang di New South Wales, itu banyak kategori shortage. Jadi kekurangan, mereka butuh pekerja cyber security ya, entah yang cyber security engineering, analisis ya, itu sangat-sangat dibutuhkan. Teman-teman bisa lihat ya. Itu teman-teman juga bisa cek kok, Australian Skill Shortage Government Portal, itu bisa cek sendiri ya. Ini saya kutip atau saya screenshot dari portalnya, dari government portal seperti itu. So, balik lagi kenapa kuliah di AIT? Pertama, program kita adalah program karir yang industri fokus ya. Jadi program kita lebih up to date, lebih cocok bagi teman-teman yang memang ingin langsung merasakan real life education ya, sangat praktikal dan tidak ada skripsi ya.
Di program AIT tidak ada skripsi, berbeda kalau S2 mungkin di Indonesia, di Singapura, atau nggak tahu di Malaysia ya, atau mungkin di Eropa, yang dimana itu mereka ada skripsi. Kalau di program kita tidak ada skripsi, jadi hanya fokus di project saja ya teman-teman. Itu bisa menjadi sebuah catatan. Dan kuliah di AIT juga sangat multicultural, teman-teman akan bertemu banyak siswa internasional dari kurang lebih 20 negara ya. Itu teman-teman akan temui, dan mereka juga menjadi networking teman-teman juga ya. Dan sampai detik ini juga yang tadi saya bilang bahwa siswa alumni AIT yang sudah lulus juga, yang sudah lapor ke saya itu dari 25 itu sudah ada mungkin 18 orang, itu semua mereka sudah mendapatkan pekerjaan ya. Alhamdulillahnya mereka sudah mendapatkan pekerjaan, dan mereka sudah istilahnya ya happy lah bahwa mereka kuliah di AIT juga mendapatkan return of investment. Jadi kuliah di AIT ini juga mendapatkan high return of investment cukup tinggi. Jadi return of investment itu adalah kita invest uang, tapi uang itu balik lagi dengan jumlah yang lebih tinggi. Ya. Jadi itu teman-teman harus tahu juga. Dan yang tadi saya bilang bahwa kalau kuliah di AIT juga akan mendapatkan pathway migration. Jadi kalau teman-teman mau memang ada rencana berkarir di luar negeri, di Australia, mungkin ada rencana permanent residence, program di AIT memang sudah memberikan pathway-nya. Tapi balik lagi, AIT tidak menjanjikan apapun ya, karena memang kita hanya memberikan program kuliahan, tapi ini program pathway-nya sudah ada di program kami seperti itu. Dan pengajar kita pun juga bukan pengajar yang asal-asalan di AIT. Memang AIT kampus swasta yang memang secara umur masih muda, tapi program pengajar kita, academic team member kita, semuanya orang-orang yang highly qualified ya. Jadi seperti Dr. Deborah yang memang sekarang ini menjadi director untuk program bisnis kita, dulu juga ngajar di top uni di Australia, yaitu University of Melbourne. Kalau misalkan teman-teman tidak percaya dengan saya, silahkan juga bisa cek di LinkedIn AIT, nanti bisa dicek juga dengan educational background atau work experience-nya Dr. Deborah. Jadi dulu dia ngajar di sana. Dr. Murni juga sama, ya dulu ngajar di Carnegie Mellon, salah satu kampus Amerika top 50 di dunia, top 30 bahkan. Dan juga kita ada Profesor Jogo, ada Dr. Ziggy, teman-teman bisa cek semua mereka dari LinkedIn-nya AIT, seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga harus tahu bahwa AIT salah satu Forbes Technology Council, dengan kita punya Chief Academic Officer kita, Profesor Jogo ini juga sangat aktif dalam networking dengan top-top company yang ada di bidang teknologi, IT, dan juga engineering ya. Profesor Jogo sering berputar dunia, maksudnya memberikan sebuah lecture dan juga sering publish buku ya dari AIT sendiri juga. So, jadi dari AIT apa aja sih teman-teman nanti akan dapat? Kita juga akan berikan ada academic assistance, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ada kendala kuliah itu kita akan bantu juga ya. Misalkan nanti cara untuk melakukan citation, untuk avoid plagiarism ya, karena kadang kalau kita kuliah di Amerika, di Australia, di Inggris, itu mereka sangat peka kalau teman-teman misalkan ngambil sumber terus pengen dijelaskan di tugasnya, itu ada beberapa cara ya, jadi nggak salah-salah. Itu bisa kita bantu juga dalam bidang akademik. Sebagai contoh, kita juga ada well-being services ya, jadi teman-teman juga akan ada advisor yang nanti akan mungkin membantu teman-teman kalau ada misalkan kanan rumah terus mentalnya teman-teman kena, itu kita juga ada advisornya. Dan kita juga akan memberikan bantuan student success support. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan mau nyari kerja di Australia setelah lulus dari program kita, itu nanti akan dibantu untuk CV-nya, untuk mungkin resumenya, LinkedIn-nya, semua akan kita bantu, dan gimana cara network untuk bisa nyari pekerjaan tersebut. Dan keunikan dari AIT sendiri juga, atau mungkin kuliah di Australia ya, AIT juga salah satu member Study Adelaide, Study Melbourne. Nah, apa sih Kak Study Adelaide, Study Melbourne itu? Nah, Study Adelaide, Study Melbourne ini adalah government initiative, ini program dari government yang dimana mereka itu membantu international students dalam beberapa aspek legalitas, aspek kehidupan, aspek akademik ya. Jadi teman-teman kuliah di AIT, teman-teman walaupun teman-teman kuliah di AIT bisa juga ketemu dengan kampus anak-anak dari kampus lain. Gimana caranya? Teman-teman datang ke hub mereka, ke office Study Adelaide, Study Melbourne. Di situ ada study lounge, teman-teman juga bisa belajar dari sana. Di sana juga ada advisor, teman-teman bisa tanya apapun ya, masalah kehidupan, masalah untuk nyari kerja ya. Jadi dan mereka juga rutin ada acara seperti job fair. Jadi kalau teman-teman mau nyari kerja ya, atau part time atau full time, itu terbuka, mereka rutin, mereka publish di sosial media mereka. Dan memang tidak banyak siswa internasional yang tahu. Nah, makanya ini saya kasih tahu kepada teman-teman, karena AIT adalah member dari Study Melbourne juga ya. Dan teman-teman juga bisa bertemu ya siswa internasional dari manapun ya, mungkin dari Indonesia, dari kampus lain.
Jadi aspek untuk networkingnya bagus, ya akademiknya bagus, dan juga masalah kehidupan. Teman-teman bisa mendapatkan informasi masalah kerja part time, full time, seperti itu. Ini mungkin cukup unik karena ini tidak ada di negara manapun. Teman-teman kuliah di Amerika, di UK, di Kanada nggak ada seperti ini. Ini hanya ada di Australia. Dan menurut saya ini cukup sangat membantu, ya, di luar dari AIT, ya. Ini dari program government sendiri. Dan pastinya teman-teman juga bisa join PPIA, ya, Indonesian Student in Australia, ya, PPIA ini, ya. Jadi teman-teman bisa network juga dengan beberapa student Indonesia dari kampus-kampus lainnya. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kadang kesuksesan kita untuk mendapatkan pekerjaan itu kadang melalui dengan namanya networking. So, kita mau kuliah dimanapun kalau nggak ada networking juga percuma. Jadi ini sangat penting. Jadi teman-teman nggak kuliah aja, tapi teman-teman di luar juga cukup harus aktif, ya, karena itu yang paling penting juga. Dan masalah akomodasi kita juga akan bantu, ya, untuk kota Adelaide, kota Melbourne. Jadi kita sudah kerjasama dengan Yugo, dengan kos-kosan, dengan Unilodge. Jadi kalau teman-teman nanti butuh nyari tempat tinggal di mana yang sesuai dengan budget teman-teman, kita pasti bantu, ya. Jadi teman-teman tidak kita lepas. Nah, masalah dengan akreditasi dan recognition. Misalkan teman-teman nanya, Kak, kalau AIT sendiri itu degree-nya gimana, Kak? Apakah memang degree-nya bagus atau enggak, ya? Kita boleh jujur, ya, teman-teman, bahwa teman-teman juga tidak bisa membandingkan AIT dengan kampus-kampus besar lainnya yang memang sudah lebih lama dan sudah banyak alumni seperti kayak Monash, seperti kayak Deakin. Nah, itu tidak bisa dibanding apple to apple karena memang berbeda secara fokus program perkuliahannya. Tapi yang jelas AIT sendiri, salah satu kehebatan kita adalah kita sudah fully terakreditasi oleh TEXA. TEXA itu adalah primary accreditation body Australia. Jadi kalau kampus sudah punya TEXA accreditation, itu kualitas kurikulumnya sudah tidak main-main, sudah sama seperti di Monash, di Deakin, di University of Sydney, ya itu sudah sama. Mereka sudah paling enggak itu sudah memberikan kualitas yang sesuai dengan Australian Higher Education Standard. Ya, jadi kita sudah fully accredited by TEXA. Dan TEXA sendiri itu sudah diakui di Indonesia, ya, berdasarkan surat Kementerian Pendidikan, ya, di tahun 2020. Jadi saya juga sudah menyimpan suratnya. Kalau teman-teman misalkan butuh mau lihat, akan saya kasih. Jadi sudah diterima juga. Jadi teman-teman misalkan ada rencana memang mau kuliah di AIT, mungkin dalam waktu 2 tahun dan mungkin kerja 2-3 tahun, terus ada rencana mau pulang lagi, terus nanya nih degree-nya apakah sangat bisa dipakai, ya tetap bisa. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Dan kita sangat aktif dengan Forbes Technology Council, dengan Future Skill Organization. Sekarang memang uniknya dari pengajar AIT sendiri, kita sering bikin buku, bikin artikel, teman-teman. Nah, itu teman-teman silahkan bisa cek di sosial media kita kalau teman-teman mau lihat, ya. Jadi yang jelas teman-teman kalau kuliah di AIT, yang pertama poin pentingnya adalah teman-teman kuliah dengan biaya affordable yang sangat-sangat terjangkau di 2 kota top di Australia, di Adelaide dan di Melbourne, ya, dengan pengajar yang sangat-sangat expert, ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan kualitas pengajar yang sama teman-teman dapetin ketika teman-teman kuliah di top uni juga di Australia. Dan yang keempat, teman-teman akan lebih banyak practical learning, jadi tidak ada skripsi. Teman-teman memang real cara mengatasi bisnis, cara manage sebuah, ya, industri IT seperti gimana, teknologi gimana, ya. Dan yang jelas adalah teman-teman punya pathway migration, ya. Jadi teman-teman mendapatkan pekerjaan, ya, mendapatkan opportunity untuk bisa kerja part time dan kerja full time, ya, lebih lama, ya, di Australia. Nah, itu poin penting yang teman-teman wajib tahu, dan kalau boleh saya bilang ini adalah it's a high return of investment, ya. Jadi teman-teman itu mungkin membayar uang sedikit tapi bisa mendapatkan istilahnya timbal balik lebih banyak setelah lulus dari program AIT sendiri. Dan yang jelas untuk orang Indonesia yang mungkin saya hampir lupa bahwa kita memberikan bantuan potongan scholarships, ya, atau discount, ya. Kita tidak memberikan beasiswa, ya. Mohon maaf, kita dari AIT tidak memberikan beasiswa 100%, tapi kita memberikan potongan, ya. Potongannya itu untuk program yang S1 30%, ya. Dan untuk yang S2 adalah 20%, ya. Harga yang saya tampilkan di slide ini adalah harga normal, harga sampai lulus, bukan harga per tahun. Seperti itu. Jadi teman-teman wajib tahu kalau teman-teman kuliah di Deakin, di Monash, di UNSW, ya, kampus-kampus besar lainnya, itu per tahun bisa 50.000 atau 60.000. Di AIT teman-teman 48.000 2 tahun, dan itu kita tambahin potongan diskon karena memang kita menginginkan untuk nge-encourage orang Indonesia untuk bisa kuliah di tempat kami, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi
ini yang kita berikan ya. Jadi mungkin garis besarnya adalah kita tidak memberikan 100% beasiswa, tapi kita memberikan potongan ya untuk teman-teman bisa kuliah lebih affordable ya. Menurut saya sangat affordable. Apalagi teman-teman bisa kerja part time selama kuliah dan bisa mendapatkan program jalur kuliah yang memang masuk kategori Australian Skills Shortage. Itu bisa kerja up to 3 tahun gitu. Itu udah balik modal banget, teman-teman. Oke, so kalau ada pertanyaan silakan teman-teman ditanya. Saya terbuka untuk pertanyaannya. Oke. Gimana teman-teman? Menarik sekali ya, AIIT Australia ini. Teman-teman udah bisa dapat harga yang affordable, ada diskon juga, kemudian juga dekat sama transportasi umum ya, Kak Betul. Arif ya? Betul sekali. Ya, jadi dan bisa part-time juga. Sangat bisa. Karena Sangat 95% siswa kita itu semua kerja part-time. Dan semua dari berarti memang ya. mayoritas mereka memang part-time ya? Iya, part-time selama kuliah dan kerja full-time setelah lulus. Yang tadi saya bilang bahwa kita kan sudah ada satu angkatan yang sudah lulus dan hampir semua dari mereka sudah mendapatkan pekerjaan dari jurusan yang mereka sudah pelajari di itu. Berarti kalau misalnya part-time atau full-time-nya itu memang sudah terintegrasi perusahaan tersebut dengan AIIT atau memang si student-nya ini nyari sendiri ya? Betul, kita gini, kalau untuk gini Kak, kalau namanya kuliah di Australia atau dimanapun di dunia ini atau di seluruh kampus di Australia, itu memang kita tidak ada namanya garansi, pastinya nggak ada. Tapi yang jelas kita memberikan fasilitas untuk nanti teman-teman bisa kerja, untuk kita bantuin untuk cari kerja, untuk kerja dalam bidang yang tadi, yang IT, teknologi ya. Karena yang tadi saya bilang bahwa program AIT sendiri adalah program Australian Skills Shortage yang memang sangat dibutuhkan. Gitu. Oke deh, mungkin itu udah terjawab belum ya Kak Risanti Anjala Sahari? Oke, untuk kayaknya kerja tadi pertanyaan kalau saya cukup mewakilkan ya. ya kerja part time itu kita tidak cariin Kak, dimanapun di mana-mana Kakak. Bagaimana Kak? Nah, ini ada pertanyaan tadi, pekerjaan part time itu apakah dicarikan kampus atau enggak? Kakak kuliah dimanapun di Australia ya, atau even the best university Australia, mereka nggak akan ngasih itu. Jadi kerja part time itu sudah available ketika teman-teman sudah menjadi siswa internasional dan itu cukup mudah untuk nyari kerja part time karena teman-teman itu banyak ya. Itu memang sangat banyak pekerjaan yang memang teman-teman bisa dapat untuk kerja part time. Dan pekerjaan part time ini bisa jadi unlimited hours ketika teman-teman lagi musim libur kuliah. Dan yang tadi saya bilang program AIT untuk program S2 itu masuk kategori Australian Skills Shortage. Jadi memang itu yang sangat dibutuhkan untuk pekerjaan. Untuk nyari kerja. Berarti peluangnya juga memang tinggi ya, Kak ya? Sangat tinggi Kak, sangat tinggi. Apalagi dengan biaya kuliah AIT yang sangat affordable ya. Itu udah balik modal banget Kak. Saya pun kalau disuruh kuliah lagi pun saya mau Kak di AIT. Ya, soalnya sangat menguntungkan sekali. Oke, Betul. sekarang kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nih dari Kak Denira, untuk ambil master di bidang IT ini apa boleh dari lulusan S1 yang mau cross major, khususnya untuk S1 di bidang sosial bukan STEM. Nah, itu gimana Kak? Sebenarnya boleh, bisa. Tapi balik lagi, apakah memang dari siswanya sudah tahu terkait kuliah IT ini? Pastinya kan nanti juga akan ada belajar computing dengan belajar mungkin sedikit algoritma, itu tetap kita ajari dari nol. Tapi apakah suka? Jangan sampai siswanya memang terpaksa belajar jurusan AI, IT ini, tapi ternyata memang nggak suka gitu. Jadi harus suka dulu gitu. Atau ada ketentuan tersendiri gitu Kak dari AIT, misalnya harus ada sertifikat apa gitu. Biasanya kan gitu tuh. Kita terbuka, kita butuh ijazah S1 aja, tapi mungkin nanti begitu apply untuk visanya, untuk GS papernya harus dijelaskan kenapa kakak mau cross major gitu. Karena gini, kalau untuk apply visa Australia nanti kan kita kan ada application juga namanya GS. Nah di GS itu biasanya ditanya kenapa milih AIT, kenapa pilih Australia, kenapa programnya ini dan rencana after study-nya apa. Nah itu harus dijelaskan. Gitu. Cross study nggak masalah, dari AIT tidak tidak menghalangi untuk hal itu. Tapi intinya harus bisa dijelaskan kenapa rencana itu. Tapi kalau misalkan S1-nya sosial, kenapa nggak ambil program MBA kita aja? Toh juga program MBA kita bagus kok, banyak yang minat juga.
Oke, berarti di kelasnya memang diajarin dari mungkin ada perkenalan basicnya ya Kak, biar Betul. yang misalnya cross major tuh nggak yang kayak asing banget gitu ya? Iya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Al Jukri juga. Kalau maksimal umur S2 itu umur berapa? Kita sarankan kalau bisa itu di bawah umur 35. 35 itu 33. Karena kenapa? Karena kalau nanti teman-teman berangkat ke Australia di atas umur 35, itu teman-teman nggak bisa mendapatkan post study work visa. Karena post study work visa itu maksimal di angka 35. Jadi teman-teman wajib di bawah umur 35. Jadi paling nggak teman-teman harus berangkat tuh di umur 33 atau 32 maksimal gitu. 32 atau 33. Iya. Ya, berarti. Okay. Kalau 34 nggak bisa ya Kak ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi umur semakin tua itu akan mengurangi chance visa approval juga kadang. Jadi harus hati-hati juga. Iya. Atau itu dihitung 35 itu emang setelah selesai studi gitu mungkin Kak? Atau enggak? Kenapa? Atau 35 maksimalnya itu dihitung after studinya selesai atau gimana? Betul. Jadi untuk post study work visa itu adalah dia itu harus di bawah umur 35 setelah dari dia lulus. Betul. Oh, berarti dihitung ya masa belajarnya Betul. Oke. I see. Oke, ini mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Di sini saya kuliah S1 Statistik, kalau ambil Master of IT bisa nggak ya? Tapi saya udah kerja nih di bidang data analisis, business intelligence, udah 9 tahun. Agak worry kalau nggak bisa ngikutin pelajaran IT. Tetap bisa. Kayaknya cukup liar ya Kak sama. Iya. Tetap bisa kok Pak, tetap bisa. Walaupun memang sudah kerja lama, nggak masalah juga. Gitu. Tetap bisa. Apalagi S1 statistik. Yang penting umurnya aja. Karena umur semakin tua itu akan mengurangi chance untuk mendapatkan visa. Ya. So, jadi balik lagi teman-teman. Kalau teman-teman saat ini umurnya masih muda, terus memang sudah rencana pengen kabur aja dulu, pengen kuliah sambil kerja, ya. Maksudnya kuliah dengan biaya affordable, kuliah dengan jurusan memang yang dibutuhkan di Australia, ya. Program kita sangat cukup menjanjikan teman-teman. Ya, berarti sangat bisa Kak. Siapa tadi? Kak Risanti. Ya, oke, ini ada pertanyaan menarik banget nih. Kira-kira untuk di awal apa aja yang perlu dibayar Kak? Boleh dikasih gambaran simulasinya nggak ya? Oke, baik. Tadi juga ada pertanyaan masalah partial scholarship. Nah, kita memberikan potongan Kak, ada 2 tipe. Untuk program yang S1 kita kasih 30%. Untuk yang S2 kita kasih 25%. Ya. Mungkin kalau memang teman-teman mungkin punya tambahan seperti IELTS-nya mungkin nilainya tinggi, misalkan kita butuhkan IELTS 6,5, teman-teman bisa dapat 7, mungkin kita bisa konsiderasi nambah 5% discount, tambahan lagi, mungkin dari 25. Tapi ini belum fix ya, karena memang yang kita kasih 20%. Tapi saya punya hasrat untuk bisa bantu teman-teman ya. Tergantung dari teman-teman sendiri. Misalkan teman-teman ya udah ada minat nih kan, pengen S2, ambil MBA gitu. Ternyata teman-teman IELTS-nya bagusnya cukup tinggi lagi, 7,0. Nah, itu bisa something kita consideration. Jadi diskonnya bisa up to 25%. Tapi dengan diskon yang saat ini kita berikan, itu 20%. So, jadi saat ini biaya untuk misalkan yang S2, itu dari 48.000, misalkan dikurangi 20%, itu hanya 38.400 untuk 2 tahun. Teman-teman kuliah di Tangerang, di Monash BSD aja, itu aja 300 juta juga. Gitu. Jadi ngapain teman-teman kuliah di Indonesia, ya? Tapi teman-teman bayar mahal, gitu. Kerja di Indonesia lagi, gitu kan? Istilahnya seperti itu. Dan teman-teman bisa kerja part-time. Gitu. Itu yang cukup menjanjikan, yang teman-teman bisa dapetin. Jadi harga yang saya tampilkan di slide ini harga normal sampai lulus ya. Tinggal dikurangi aja. Kalau yang program S1 dikurangi 30%, yang S2 dikurangi 20%. Gitu. Jadi kalau untuk program yang MIT in AI, yang data analytics atau emerging technology management tetap sama. Itu masuk program kategorinya Master of Information Technology. Itu juga dapat potongan 20%. Jadi sekarang hanya 41.600. Ya. Jadi karena mungkin yang saya lihat di sini banyak yang mau S2 ya. Jadi bagi yang mau S2 nih ya, untuk yang MBA harga saat ini itu 38.400, 2 tahun sampai lulus ya. Dan yang Master of Information Technology di AI, Data Analytics atau Emerging Technology Management itu sekarang hanya 41.600 ya untuk 2 tahun dan itu sangat affordable menurut saya teman-teman.
Nah, masalah kisi-kisi pembayaran yang harus teman-teman bayar adalah teman-teman wajib bayar satu semester aja untuk AIT. Tapi karena Indonesia saat ini level 1 itu kita tuh negara yang cukup baik di mata Australia. Karena aplikasi yang datang ke Australia juga biasanya orang Indonesia cukup genuine ya. Mereka nggak banyak fake applications. Biasanya negara-negara yang Australia nggak suka itu kayak India, Pakistan, Bangladesh itu mereka tuh sebenarnya nggak suka. Jadi mereka di level 3. Nah, untuk di level 1, teman-teman hanya butuh bayar satu semester. Mungkin teman-teman kalau punya proof of fund itu juga akan lebih baik. Itu akan menjanjikan lagi. Sama teman-teman ada application-nya. Untuk bayar ke AIT itu ada application fee-nya itu $250. Jadi kalau boleh dihitung-hitung sebentar ya, teman-teman itu mungkin bisa bayar kurang lebih 12.000 untuk bisa dapetin COE. Jadi teman-teman untuk bayar AIT satu semester, bayar application fee, nanti juga ada OHAC-nya untuk student health visa-nya. And then juga bayar untuk visanya. Visanya itu hampir 2.000 AUD, hampir 20 juta ya. Jadi informasi aja teman-teman bahwa sekarang Australia memang menaikkan harga visa untuk student visanya itu hampir 20 juta ya. Jadi kita mesti take it seriously. Jadi teman-teman berangkat ke Australia ini juga harus genuine ya. Dengan memang teman-teman tuh punya keuangan yang cukup ya. Jadi walaupun memang kita level 1, tapi teman-teman paling nggak punya tabungan cukup. Nah, mungkin masalah tabungan ini tergantung dari teman-teman punya berapa ya. Karena ini kan sedikit lebih personal. Nanti teman-teman kalau memang mau konsultasi dengan saya boleh setelah dari call ini. Gitu. Nanti kita bisa berbicara dengan tim work abroad juga untuk masalah nanti proof of fund-nya kira-kira berapa yang teman-teman mampu. Tapi yang jelas itu biasanya 1 tahun living cost sama 1 tahun untuk tuition fee untuk biaya yang teman-teman wajib proof untuk dari bank ke embassy-nya. Oke, wah menarik banget ya. Berarti ini juga sih ya, kalau dihitung-hitung juga ya Kak, biaya kuliahnya dengan part-time-nya bahkan bisa punya uang lebihan untuk sehari-hari ya dari part-time-nya. Betul. Oke, berarti sangat terjamin lah, nggak perlu worry ya teman-teman untuk kuliah di AIT dengan part-time yang cukup besar juga fee-nya. Ini nggak cuma part time ya teman-teman, ini full time-nya pun saya belum cantumin. Ini kan salah satu mungkin nilai plus saja. Kalau full time itu beda lagi, full time itu pekerjaannya lebih tinggi lagi gajinya. Yang tadi saya bilang itu bisa sampai mungkin minimal aja 85 AUD ribu per tahun. Jadi cukup tinggi untuk di Australia sendiri. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini ada untuk proses application-nya tadi saya dengar kebutuhannya itu ijazah dan nilai IELTS. Iya. Nah, jika persyaratannya sudah terpenuhi, apa sih tambahannya? Apakah ada esai, OE, atau... Jadi teman-teman akan bisa apply dan nanti teman-teman biasanya kita cepat kok untuk bisa ngeluarin condition offer letter. Tapi nanti teman-teman begitu sebelum submit untuk application-nya, teman-teman itu wajib nanti mengisi namanya ada genuine student application form. Ada namanya GTE prosesnya. Nah, di mana di situ teman-teman harus menjelaskan kenapa teman-teman mau kuliah di AIT, kenapa jurusannya itu, dan rencana after study-nya apa. Itu mungkin ada 3 atau pertanyaan yang teman-teman wajib tulis. Biasanya satu pertanyaan itu kurang lebih 200 sampai 300 kata. Nah, itu bukan buat AIT, tapi itu buat ke embassy-nya untuk dapetin visanya. Nah, itu teman-teman harus genuine. Gitu. Teman-teman juga nggak boleh ngomong kalau teman-teman rencananya memang mau stay lama di sana. Itu biasanya akan kena tolak. Jadi, nanti kita akan bantu lah untuk masalah itu. Oke, berarti ada esai-nya juga dan ada pertanyaan. Ada esai, ya. Ada esai untuk melihat si government Australia ini untuk melihat rencana teman-teman tuh apa sih datang ke Australia gitu. Jadi dia juga butuh kejelasan dong pastinya gitu. Kayak personal statement juga ya Kak jatuhnya ya. Mirip, betul. Mirip. Iya. Berarti mungkin bisa dipersiapin aja dari sekarang untuk personal statement, esai dan lain sebagainya ya. Betul. Oke, ini ada yang nanya, kalau umur tahun ini saya 34. Sorry, ini ada yang nanya nih.
kalau tuh umur tahun ini 34, lulus umur 36, tidak dapat post study work visa ya. Nah, sebenarnya itu ada cara jalan lagi Kak Manuel, masalah umur. Nah, itu juga nanti ada sebenarnya sponsor visa juga. Nah, memang ini cukup agak bukan challenging ya, tapi memang butuh strategi juga karena melihat umur Kak Manuel itu. Bukan berarti tidak bisa. Mungkin kalau misalkan Kakak dia umur 36, 37 sebenarnya fine-fine aja. Tapi memang itu ada strategi khusus. Jadi kita sarankan kalau teman-teman umurnya di bawah 35, nanti saat lulus itu akan lebih baik. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah melihat AIT dengan umur yang muda, ya why not untuk bisa apply sekarang. Karena semakin tambahnya umur itu, semakin akan lebih susah untuk bisa ya berkarir global di Australia dan juga kuliah juga. Seperti itu. Oke, berarti lebih ke apa dikhawatirkan untuk visanya ya, untuk Betul. embassy-nya itu sendiri. Betul. Kalau umur mepet seperti ini ya Kak Manuel. Oke, sekarang mungkin ini dari Kak Muhammad Firdaus Abdullah nih. Cukup banyak Oke. nih, ada 3 pertanyaan nih Kak. Aku bacain Oke. ya. Di sini saya punya background dari non IT, tapi udah S1. Saya kalau misalnya ambil bachelor takut kepentok usia. Kalau ambil master takutnya nggak bisa ngikutin. Menurut Kakak baiknya gimana ya Kak? Minta saran nih Kak. Kemudian yang kedua, tadi sempat disinggung kalau pembayaran bisa nyicil nih. Iya. Itu mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail lagi bagaimana mungkin sistemnya ya, terutama yang per bulan itu, dan perbedaan program di AIAT dengan CET itu bagaimana ya Kak? Oke, jadi kalau bisa dia dijawab nggak? S1-nya iya, jadi kalau dia S1-nya non IT, tapi memang mau belajar ke IT kan dia bisa ambil MBA. Kita ada program Master of Business Administration. Oh, oke. Ya. Jadi Kakak bisa ambil program MBA kita ya. Jadi program MBA ini terbuka untuk siapapun juga gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan gini, teman-teman sudah punya S1, sudah mungkin punya pengalaman kerja. Nah, saat ini mau nyari-nyari sekolah nih, kampus di Australia yang biayanya affordable, tapi high return of investment-nya tinggi, kualitas pendidikannya juga bagus dari secara kampusnya. Ya, itu bisa di IT, sangat bisa sekali. Ya. Itu kita bisa arahkan mungkin ke program MBA Kak, gitu. Nah, terkait program MBA ini kan biayanya kan ya tadi saya bilang bahwa kita memberikan potongan 20% diskon ya. Jadi kalau dari 38.000 dikurangin 20% ya, itu sekarang 2 tahun hanya 38.400. Nah, 38.400 ini nanti si student wajib bayar 1 semesternya ya di awal 9.600. Nah, begitu nanti teman-teman udah bayar 9.600 ini ya, nanti teman-teman masih ada sisa dong dari 9.600 enggak. Masih ada dong kurang lebih sisa 28.800. Nah, itu bisa dicicil per bulan. Gitu. Jadi harga MBA misalkan 2 tahunnya 38.400 ya, itu dengan potongan. Untuk bisa berangkat kan tadi saya bilang harus bayar 1 semester, dikurang 9.600. Nah, sisa 28.800. Nah, 28.800 ini itu nanti bisa dicicil per bulan. Once teman-teman sudah menjadi siswa di AIT di Australia. Nanti bisa bayar dengan credit card atau dengan bank transfer ya. Kalau credit card juga tanpa bunga ya. Jadi itu lumayan bisa ngebalance juga untuk teman-teman kerja part-time sambil kuliah gitu. Mudah-mudahan menjawab. Dan masalah perbedaan AIT dengan TAFE dan juga dengan VET beda. VET TAFE itu biasanya di program seperti certificate, diploma, advanced diploma atau graduate diploma. Mereka bukan program S1 S2. Kalau AIT programnya S1 dan S2 saja. Seperti itu Kak. Non degree ya Kak ya? Betul, degree. Gitu. Ya, nggak dapat gelar nanti kakaknya berarti kalau Betul. cuma FET dan TEF ya? Betul. Oke. Wait Kak, saya juga ingin ngasih tahu juga bahwa tadi kan AIT juga memberikan bantuan seperti, karena kita member dengan Studylists di Melbourne, mereka itu kan program dari government yang mereka itu rutin ada acara job fair untuk biasanya employer nyari pekerja, nyari employee. Nah, itu sangat bagus juga dari program itu. Nah, ini saya tampilin, ada cuplikannya sebentar ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa ini program dari government juga dari Australia. Jadi ini salah satu keunikan juga sebentar. Oke. Nah, ini Study Adelaide
sering rutin mereka bikin acara job fair kepada kampus-kampus atau siswa yang rutin datang ke Study Elite untuk bisa hadir ke job fair. I just think the fact that you guys are all here today is amazing. I will speak from my own personal experience. I've had a number of people that I've met from events like tonight. Particularly for public sector, not just applying for one specific job, you could be considered for any opportunity in the graduate program. There's a lot of degrees that we can work with. I think it was 2022 when Study Adelaide organized a regional tour. That's when I first introduced myself to GFG, got to know more about how they have a vacation program and a graduate program and how we could enroll in it. Compared to Metro Cities, regional is a lot affordable. You would be part of a graduate cohort, and these people tend to stick with them all the way through your career. Working with your peers to deliver something that you can feel proud of. For the application, I think I will take time with my resume or my CV first. If I know who is my interviewers, I will do some research about them. We do not expect you to have prior experience. I would encourage you to look for volunteering opportunities, put your hand up for opportunities as they arise. Taking the opportunities that are put in front of you. I encourage you to have a good chat to everybody that's here. Ask the questions, take the time, talk to everybody, network and connect. Oke. Sama ada satu lagi ya, Study Melbourne Hub. Ini saya kasih tahu juga. Welcome to the Study Melbourne Hub, located at 17 Hardware Lane in the heart of Melbourne. The Hub is a dedicated space for international students living in Victoria. Come in and use the quiet study space within the Hub. Meet all the international students and enjoy free coffee, tea and snacks. Our friendly student services team provides free and confidential help and advice. You can talk to us about your financial hardship, accommodation issues, your well-being, your mental health, employment questions, legal questions, or issue you might be having with your education provider. Study Melbourne hosts a number of free events and programs to help you learn new skills, boost your employability, make new friends, and build your professional network in Victoria. Whether you study in regional Victoria or in Melbourne, come here and see us. We can't wait to meet you. Oke, jadi itu cukup cuplikan ya supaya teman-teman mengerti terkait fungsi dari Study Elite, Study Melbourne ya, karena itu bagus banget buat membantu teman-teman di luar dari AIT sendiri juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, berarti bisa di-connect gitu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya terkait promo potongan harga kuliah kita untuk diskon potongan dan juga mungkin masalah application fee ya. Jadi untuk application fee teman-teman hanya butuh ya tadi ijazahnya teman-teman, nanti ditranslate ke English, nanti dari tim kolaborator juga sudah ada yang mungkin bantu juga nanti ya untuk nge-translate dan juga yang penting tuh IELTS sih, itu paling penting. Setinggi teman-teman dapatin IELTS itu akan memudahkan juga untuk dapatin visa approval. Kadang government Australia juga melihat kalau IELTS tinggi itu juga meyakinkan juga untuk mendapatkan student visa gitu. Student visa untuk Australia itu juga butuh genuinity ya, jadi memang mereka cek semuanya gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa dipersiapin tuh yang tadi disiapin, yang tadi disebutkan Kak Arif ya, mulai dari IELTS-nya, mungkin bisa belajar lebih giat lagi biar dapat nilai yang tinggi karena peluangnya lebih besar juga ya Kak Arif ya. Pasti. Dan iya, dan mungkin diskonnya nanti bisa lebih besar lagi. Yes, itu ada janji dari saya. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya. Saya tambahin. Oke, dan visi misinya juga harus jelas untuk essay dan personal statementnya nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya teman-teman semuanya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman, kalau mau nanya masih ditanyakan aja. Kurang 10 menit lagi, 12 menit ya. Lumayan nih. Sedetail mungkin biar jangan kayak ada yang aduh tadi mau nanya tapi nggak jadi terus masih kayak menyesal gitu setelah webinar selesai. Bisa ditanyain aja di kolom komentar ya teman-teman untuk detail biaya atau detail persyaratannya lagi atau transportasi spesifiknya gimana, ada apa aja gitu.
Bisa ditanyain. Jangan malu-malu. Kalau teman-teman mau kuliah ke luar negeri, saran saya itu harus mendapatkan banyak informasi. Itu penting. Tapi yang jelas, halo, tes. Jadi kalau teman-teman ingin kuliah ke luar negeri, pastinya teman-teman harus mendapatkan banyak informasi. Karena itu penting, teman-teman. Jadi mungkin dari pengalaman aja ya. Kalau kita kuliah kayak di Amerika, di Kanada, itu kita nggak bisa kerja part time. Ya. Kerja part time hanya sebatas di on campus. Ya. Tapi kalau di Australia itu terbuka. Itu teman-teman bisa kerja dimanapun. Dan 95% yang menjadi siswa AI itu semua kerja part time semua, dan mereka punya rencana untuk study full time, untuk kerja full time setelah dari programnya. Dan terbukti ya, sekarang angkatan pertama yang lulus dari IT juga hampir 90% sudah mendapatkan kerja ya. Jadi itu ya membuktikan bahwa program kita ya berjalan dengan baik, dan mereka mendapatkan support juga dari tim kita, dari IT. Iya, karena mungkin skillnya juga udah terasa ya Kak ya dari part time itu. Jadi mungkin portofolio dan pengalamannya juga pasti dong, sangat pasti tajam gitu. Jadi betul. perusahaan-perusahaannya juga tidak ragu untuk menerima ya untuk sebagai full time gitu. Betul. Oke, ini ada pertanyaan baru nih Kak. Aku bacain ya. Saya rencana mau ke Australia untuk kerja, tapi after kerja memang pengen S2. Kalau misal saya ke AIIT yang bisa sambil kerja, apa nanti saya apply dulu ke AIIT? Harus nunggu dulu sampai masuk baru bisa kerja part time atau gimana ya? Karena ada tanggung jawab anak juga nanti bakal ikut. Gimana tuh Kak? Kalau ke Australia pengen ini tapi mau kuliah S2. Kalau memang gini, kalau mau kuliah di AIT, pasti mindsetnya juga harus kuliah, bukan kerja doang. Tapi opportunity-nya Kak Arisanti, Kak Arisanti nggak bisa matokin AIT itu menjadi buat kerja, bukan. Kakak kuliah, ya kan di AIT, betul. Tapi kan dari Australia sendiri sudah memberikan opportunity untuk bisa kerja part time. Nah itu bisa digunakan. Nah kalau kakak misalkan bawa suami atau bawa pasangan, itu juga si dependennya bisa kerja juga. Itu salah satu keuntungan, dan kita terima juga student dengan dependen. Dependen itu kalau kakak sudah punya keluarga, itu juga boleh. Tapi yang jelas kakak juga harus punya budgeting yang cukup, karena punya punya anak, punya pasangan, itu juga agak cukup berbeda ya pendekatan untuk apply visanya, gitu Kak Arisanti. Jadi nggak asal juga, gitu loh. Jadi kakak bisa apply ke AIT sebagai student. Kakak bisa ya kerja part time selama kuliah, misalkan S2 ya kan, part time, dan juga unlimited hours selama lagi libur musim kuliah, dan bisa kerja 2-3 tahun tergantung dari umur kakak. Umur bapak ini umur berapa dulu gitu. Yang jelas dependen kakak bisa kerja gitu, kerja unlimited hours juga. Dependen itu jadi pasangan. Karena AI sangat terbuka ya untuk bekerja, jadi ini sangat possible sekali ya Kak untuk langsung daftar aja, nanti bisa di part time nyambi kerja gitu. Jadi langsung dapat 2 gitu. Belajar juga dan kerja juga. Betul. Gitu mungkin ya Kak. Betul. Oke, ini kita ke pertanyaan selanjutnya dari Yuni Ambar. Berarti lulus dapat sertifikat dan gelar non degree ya. Ini salah Kak, itu bukan untuk AI. Kita ada degree ya Kak? Ya degree. Kita degree Kak Yuni. Kita degree Kak, bukan sertifikat. Ini program S1 S2 Kak yang kita punya. Ya, kita program S1 S2, jadi dapat gelar ya Kak, dan dapat portofolio yang banyak juga dari yang part time tadi, dan after graduate-nya juga sudah dijamin akan mendapatkan pekerjaan. Yes. Ya, kalau Kak Arisanti umur 32 ya harus segera, karena makin tua umur makin susah change Kak, gitu. Jadi kakak bisa apply sesegera mungkin, kakak bisa berangkat di tahun ini ya. Yang penting kita lihat kakak Inggrisnya kira-kira sudah di level berapa gitu. Jadi kakak nanti mungkin bisa konsultasi lah sama saya, karena pendekatannya beda ya. Karena ini kakak sudah punya pasangan atau punya anak gitu. Dan menjawab pertanyaan dari Kak, betul. Nanti mesti konsultasi ya. Ini karena memang case-nya beda. Nah, ini pertanyaan dari Kayu nih. Berarti lulus dapat sertifikat dan gelar non degree. Bukan, kita degree Kak. Ya, mungkin kakak tadi salah masuk telat. Nah, kita programnya degree Kak. Kita programnya ada 5, Bachelor of IT ya. MBA with concentration leadership and innovation. Kita ada Masters of IT in AI, ya, Master of IT in Data Analytics, dan Master of IT in Emerging Technology Management. Kita ada 5 program yang kita punya Kak untuk jurusan di IT-nya.
mungkin cukup jelas ya Kak Yuni dan Karisanti. Untuk Karisanti mungkin nanti bisa lebih lanjut lagi karena pendekatannya berbeda dan mungkin nanti Kak Arif bisa lebih mengarahkan lagi nih lebih detailnya gitu. Kemudian untuk Kak Yuni, AIIT ini program degree semua ya Kak, jadi dapat gelar selama 2-3 tahun ya Kak tadi. Kenapa? Untuk S2-nya tadi 2-3 tahun ya untuk mendapat gelarnya, untuk degree-nya. Bukan, degree-nya 2 tahun, tapi untuk bisa kerja di Australia itu bisa sampai 3 tahun tergantung dari kampusnya. Kalau kampus di Adelaide itu bisa sampai 3 tahun kerjanya. Dapat opportunity untuk bisa kerja di Australia sampai 3 tahun kalau di Adelaide. Kalau di Melbourne 2 tahun. Oh, oke. Oke, sangat terjamin, sangat menarik sekali. Nah, itu Kak Firdaus mau konsultasi tuh, ada yang nanya. Kak Firdaus mau konsultasi, ada pertanyaan apa dulu sebelum mungkin kita bisa konsultasi? Kakak ada pertanyaan apa yang mau ditanya? Drop dulu pertanyaannya Kak. Iya, biar kita nanti bisa lebih terfokus aja nanti pas konsultasi akan dalanya apa. Coba ditanya dulu aja Kak Firdaus pertanyaannya apa, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Boleh di drop aja pertanyaan langsung Kak. Mungkin pertanyaan Kak Firdaus ini ada juga teman-teman yang ngeganjel gitu yang mau tanya juga, jadi bisa mewakili sekalian gitu. Jadi balik lagi teman-teman ya. So, teman-teman yang mungkin rencana pengen kuliah luar negeri ke Australia yang memang masih cukup dekat dari Indonesia dengan work opportunity yang sangat besar, ya teman-teman dapatkan ya nggak selagi biaya affordable, tapi teman-teman kualitasnya, program align dengan kebutuhan di Australia sendiri, ya AIT ini sangat-sangat menjanjikan teman-teman. Cukup sangat tinggi dengan return of investment sangat-sangat tinggi. Ya. Oke, nih udah drop pertanyaannya Kak Firdaus nih. Sebenarnya ini pertama kali saya cerita tentang kuliah negeri, jadi banyak yang ingin saya tanyakan. Oh, mungkin drop banyak aja, ya Kak? Atau mungkin yang paling ngeganjel Kak, yang paling kepo gitu, mungkin bisa di drop. Kakak sekarang bekerja, umur atau dulu S1-nya apa? Iya, background Kak Firdaus. Boleh Gimana Kak, profesional yang mau di-spill work aja. abroad atau memang mau lanjut kuliah dulu sambil kerja atau bagaimana? Atau bisa open mic Kak, nggak apa-apa banget loh Kak Firdaus. Open mic aja, nggak apa-apa. Ngapain malu-malu? Harus ini dong, semangat. Izin berbicara Kak. Oh iya, Kak Firdaus. Ya? Iya, silakan Kak. Salam kenal Kak Firdaus. Ya, jadi sebenarnya kalau saya, sebenarnya kalau background saya secara singkat, saya dari pertanian S1. Cuman dari mana? Saya sempat nganggur 3 tahun, sampai akhirnya sekarang saya kerja di Jepang. Dan kebetulan ini juga udah mau pulang dari Jepang. Nah niatnya udah dari Jepang saya pinginnya itu kuliah lagi gitu, dan kebetulan saya dari dulu tertarik dengan bidang IT, tapi tadi saya sudah sampaikan di pertanyaan sebelumnya kalau S1 saya ambil lagi pun takutnya kepentok sama usia, kalau ambil S2 takutnya nggak bisa ngikutin. Itu sebenarnya usia saya sekarang 27 tahun bagus, ini. Bagus. Jadi nah itu yang jadi perbimbangnya saya gitu. Terus mungkin problem terbesar dari saya itu adalah mungkin finansial ya, bukan mungkin kalau dari Inggris mungkin saya sendiri juga cukup gede meskipun nggak bagus-bagus amat, tapi mungkin kalau dari saya itu finansial. Itulah kenapa saya tanya juga tadi yang kalau yang per bulan itu sistemnya seperti apa, pembayarannya seperti apa, terus ya gimana gitu, kayak pembayarannya nanti seperti apa, terus di awalnya itu harusnya seperti apa, kan mungkin kalau di ini ada kayak deposit dulu gitu ya biasanya kan. Nah kalau di ini sistemnya gimana gitu, nah itu sebenarnya sih Kak yang pengen saya explore lebih lanjut. Kak Firdaus sekarang posisi lagi di mana lokasinya saat ini? Saya di Jepang Kak. Sudah berapa lama di Jepang bekerja? Sudah berapa lama? Kerja 1 tahun,
Cuman ini juga apa namanya bentar lagi pulang karena kontrak udah habis ya. Setahun saja berarti ya jatuhnya ya? Iya, S1, betul. S1 dulu pertanian di kampus mana di Indonesia atau di Jepang? Di Indonesia sih Mas. Di Unpad kalau saya. Oh di Bandung, bagus. Oke, mungkin dari yang saya tangkap dengan umur, pengalaman kakak, dan pastinya kakak di Jepang itu juga pakai bahasa Inggris berarti kerjanya ya, bukan bahasa Jepang ya? Pakai bahasa Jepang Kak. Oh pakai bahasa Jepang, oke. Well, that's a good thing. Betul. Jadi secara background kalau sekilas kakak udah oke, umur 27. Nah, masalah biaya gini nih. Kan tadi saya bilang, kalau kakak saat ini sudah pernah kerja di Jepang, S1 pertanian. Nah, saran saya lebih mengharapkan kakak bisa ngambil program MBA, Master of Business Administration, dengan concentration yang kita punya, Leadership in Innovation. Walaupun kakak belajar bisnis, tapi juga ada aspek teknologi atau mungkin IT-nya sedikit gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena ini juga lain juga gitu. Jadi kakak nggak perlu masuk ke MIT juga gitu. Walaupun ya kalau kakak mau pun ya boleh. Tapi mungkin kalau saran saya daripada mungkin kakak takut kayak nggak bisa ngikutin atau gimana, ya kakak bisa belajar yang MBA gitu. Karena MBA itu di program yang dipersiapkan entah di seluruh kampus dimanapun itu memang kita belajar menjadi leader. Ya. Kalau MBA itu kita belajar semua aspek bisnis. Jadi ada manajemen, ada accounting, ada finance, ada marketing, atau mungkin ada leadership juga. Nah, itu core MBA. Jadi teman-teman harus tahu, kalau teman-teman saat ini udah kerja di korporasi gitu lah ya, mungkin di sales atau di marketing, atau mungkin di bagian yang kreatif, atau mungkin di bagian operasional, terus pengen ke Australia gitu, mau kuliah S2 atau apa, ya paling gampang MBA. Karena apa? Teman-teman belajar untuk naikin skill juga. Gitu. Skillnya itu skill manajerial ya, karena belajar MBA itu nggak cuma belajar bisnis tok, tapi teman-teman belajar mecahin masalah. Mecahin masalah itu antara ngehandle kalau misalkan perusahaan ada masalah gimana cara ngatasinnya, cara nge-growth-nya gimana, cara naikin income-nya gimana. Nah, itu purpose dari program MBA gitu. Kalau MIT berbeda lagi. MIT itu lebih spesifik. Kayak kita kan ada program MIT in AI, Data Analytics atau Emerging Technology Management. Kalau AI ya belajar AI. Gimana caranya mungkin bikin AI dalam dunia mungkin kayak bisnis ya kan, atau mungkin data analytics, gimana cara ngolah data untuk bikin algoritma, atau mungkin emerging technology management, bikin ya seperti kayak software juga. Nah, itu harus tahu sukanya apa gitu. Tapi kalau memang sukanya yang memang yang masih cukup generik, tapi mungkin nggak terlalu IT banget ya, ambil MBA gitu. Terus masalah biaya, yang tadi saya bilang, jadi yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa berangkat ke Australia itu adalah bayar 1 semester untuk ngeluarin COE. Jadi prosesnya gini, teman-teman apply AIT, bayar $250 ya untuk application fee, bayar 1 semester pertama untuk bisa ngeluarin COE. COE itu digunakan untuk bisa apply visa ya. Nanti teman-teman bayar OSAC untuk health student service-nya itu kurang lebih hampir 6 jutaan ya. Baru nanti bayar student visanya. Nah, jadi itu yang teman-teman butuh. Baru di situ nanti kalau teman-teman approve ya teman-teman berangkat. Kalau enggak ya memang gagal untuk visanya gitu. Makanya begitu apply visa ya kita harus take it seriously gitu. Jadi jangan menggampangkan sesuatu. Biasanya kan orang Indonesia gitu, udah asal-asalan aja, nggak bisa gitu loh. Karena Australia juga sekarang cukup ketat gitu loh. Gitu. Amerika aja ketat ya, Australia sekarang juga nggak mau macam-macam. Mereka juga harus ketat juga karena mereka nggak mau negaranya diisi orang-orang sampah gitu kan. Orang-orang yang pengen dia mau itu adalah orang-orang berkualitas gitu. Nah itu Mas mungkin bisa kita jawab. Ya, baik. Terima kasih Kak atas ininya. Karena kalau saya pribadi sebenarnya mungkin karena dari kecil saya emang udah dikenalin sama komputer, saya sebenarnya lebih tertarik untuk ke IT-nya Kak sebenarnya gitu. Oke, tapi mungkin nah mungkin itu nanti yang saya consider lagi karena ya saya juga masih 50-50 lah gitu. Ini apa antara mau yang IT atau yang bisnisnya gitu. Karena jujur saya pun juga kebingungan juga kalau bisnis gimana gitu. Saya zero gitu. Karena di Jepang pun kerja saya kan bukan yang white collar yang kerja kantoran tapi kerja yang kasar Kak gitu. Iya. Apa-apa. Tapi pertanyaan juga cukup jurusan yang bagus karena itu juga masih jatuhnya ya di jurusan sains ya. Itu banyak aspek sains ya. Berarti dulu kuliah di Unpad ya. Iya betul. Ya itu nggak apa-apa, masih relate juga kok. Dan program MIT yang gitu Kak. Berarti masih linear ya Kak ya? Masih oke lah, masih bisa lah. Oke, bisa dipertimbangkan lebih matang lagi Kak Firdaus.
untuk kedepannya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya, Q&A sessionnya mungkin kita akhiri. Dan aku mau reminder juga untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan atau masuk konsultasi gratis, bisa banget drop nomor WhatsApp-nya beserta namanya. Nanti pihak kami akan menghubungi kakak-kakak sekalian ya, teman-teman. Jadi misalnya masih ada pertanyaan yang masih mau ditanyain dan konsultasi free, gratis, teman-teman bisa langsung drop nomor WhatsApp dan namanya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti tim kami akan recap dan segera menghubungi teman-teman sekalian. Yes. Oke, mungkin Kak Arif. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah ada yang show interest juga dengan program ini, yang program menurut saya it's a great program ya. Tapi mungkin teman-teman masih butuh ada yang konsultasi juga untuk masalah biaya atau mungkin rencana studi ya, itu nanti bisa kita konsultasikan. Jadi nanti teman-teman silakan hubungi dengan Kak Risanti kalau nanti mau one-on-one call dengan kita, dengan saya ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut terkait personal goals-nya atau mungkin rencana studinya lebih detail lagi. Oke? Mungkin dari saya itu aja teman-teman. Kak Risanti atau Kak Amanda gitu ya. Jadi teman-teman. Oke, terima kasih atas insight-nya. Oke. Nanti dikonsultasikan ke nomor tersebut teman-teman. Nanti kita bisa setting waktu untuk next week. Oke Kak Arif, terima kasih banyak atas insight dan informasinya. Oke, Iya, thank betul. you. Nanti bisa dihubungi lebih lanjut juga ya. Oke. Untuk teman-teman yang nanya konsultasi gratis bisa banget di drop nomor WhatsApp dan namanya. Iya, terima kasih banyak Kak Arif atas waktunya dan insight-nya. Oke, thank you semuanya. Thank you. Dan Take care ya. sedikit tentang mungkin tadi teman-teman ada yang masih bingung ya Oke, terima kasih Kak Arif. Sehat selalu. Oke teman-teman, aku lanjut ya teman-teman. Untuk mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih, gimana sih untuk kuliah ke luar negeri caranya ya, karena tadi ada yang ketukar juga nih teman-teman, ini degree atau non degree gitu. Nah, aku tips untuk teman-teman yang masih pengen kuliah atau pengen kerja ke luar negeri. Yang pertama mungkin caranya teman-teman bisa langsung apply nih company perusahaannya. Dan memang peluang paling besarnya demand-nya itu ada satu teman-teman juga punya perusahaan yang sasarannya cukup cukup sesuai dengan spesialis teman-teman ya. Kemudian di sini ada challenging tersendiri teman-teman. Di sini kualifikasi bahasa dan persyaratan lainnya cukup berat karena perusahaan biasanya menyiapkan dan mendanai visa teman-teman. Jadi harus ya tadi yang dibilang Kak Arif juga harus valuable, harus maksimal kualitasnya, skillnya untuk nanti bisa di-consider oleh si company ini gitu. Kemudian di sini ada juga sebentar teman-teman. Wait, teman-teman, di sini juga ada peluang kerja, teman-teman. Di sini kita ada yang high, ada middle, dan ada low. Jadi peluang kerjanya ada yang tinggi sekali, ada yang sedang aja, dan ada yang low. Di sini yang high yang peluangnya besar sekali di sini ada di Jepang, Jerman, Swiss, Taiwan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Jadi teman-teman yang memang punya spesialis tertentu, saya sarankan untuk mengambil negara-negara ini karena untuk mendapatkan visanya cukup mudah, teman-teman. Peluangnya juga besar sekali. Nah, ini ada yang middle, ada yang tengah, teman-teman. Negaranya ada di Kanada, Korea Selatan, Slovakia, Polandia, Selandia Baru. Nah, teman-teman, ini untuk mendapatkan visa di negara-negara ini nggak terlalu sulit dan nggak terlalu gampang, cukup sulit ya. Itu Amerika Serikat, karena memang as we know ya, Presiden Amerika Serikat juga sedang cukup ketat juga ya dalam sistem kenegaraannya saat ini.
Kemudian next kita ada cara kedua teman-teman, yaitu kuliah S2 atau S3 dulu. Setelah lulus baru apply kerja di luar negeri. Misalnya tadi ke AIIT, nah itu bisa kerja bahkan sambil gitu. Nah teman-teman bisa juga kuliah S2 atau S3 setelah lulus baru apply ke luar negeri. Nah ini ada di beberapa negara juga teman-teman, mungkin di teman-teman tadi mungkin ke Uni ya. Nah di sini berbeda teman-teman sama AIIT, ini kan memang degree program, dapat gelar S2 atau S3, kemudian bisa part time juga, dan setelah lulus juga bisa dijamin sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi ada juga nih yang non degree teman-teman. Nah ini sebenarnya dua-duanya sama teman-teman, prosesnya apply dulu, kemudian lulus, kemudian apply visa job seeker, dan setelah itu baru bisa dapat apply visa full time worker. Gitu, ada persyaratnya. Ini ada berbeda juga, mulai dari bahasa, skor IELTS-nya itu course berbeda ya teman-teman. Kalau yang non degree itu cuma 55, biasanya all-nya 5,5. Kalau untuk degree per all biasa gitu. Kemudian perkiraan durasi belajarnya, biaya hidup dan lain sebagainya, hingga perkiraan sisa gaji. Mungkin teman-teman bisa screenshot aja, kalau memang dibutuhkan bisa di screenshot ya teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa untuk mendapatkan beasiswa nih tanpa harus balik dulu ke negara asal, karena as we know ya, beberapa beasiswa itu mengharuskan untuk balik dulu ke asal seperti PDP, AAS, Chevening juga. Jadi teman-teman bisa consider untuk mendapatkan beasiswa yang tidak mewajibkan untuk balik lagi ke negara asal, seperti Max Scholarship, kemudian Global Korea Scholarship, kemudian Turki Buslari Scholarship yang sekarang lagi buka. Teman-teman bisa langsung kepoin aja scholarship tersebut. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman untuk beberapa peluang, kemudian belajar nih sama teman-teman kalian. Atas segala waktunya untuk teman-teman yang menyempatkan hadir di webinar siang hari ini, terima kasih juga kepada Kak Arif yang sudah bersedia men-share informasi dan insight yang sangat bermanfaat untuk kita para worker dan scholarship hunter. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dan tim yang bertugas hari ini. Saya akhiri. Selamat siang semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.